Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini Kitabu Adabin Nikah. Jadi kita membahas tentang etika-etika dalam pernikahan. Kemarin kita udah makan-makan ya. Udah makan-makan, udah hajatan, tamu segala macam, sekarang pernikahan. Ketika kita mendengar kata nikah, apa yang kita pahami? Pertemuan Nikah. Berarti mafhumnya kalau nikah itu bagi kita akad nikah ya. Jadi nikah itu semacam ya akad lah, ijab kabul ya. Kalau secara bahasa arti nikah itu jima. Tapi kalau dalam Al-Quran kebanyakan nikah itu artinya akad. Jadi ada ijab kabulnya kan, ada syarat dan berbagai macam ketentuan. Yang pertama at-targhib fi, ini tentang anjuran dalam pernikahan. Karena masalahnya begini, macam-macam riwayat. Ada satu sisi ada anjuran untuk menikah, di sisi yang lain ada semacam menakut-nakuti. Menakut-nakuti supaya bahayanya nikah itu. Nah, ada sebahagian yang menyatakan nikah ada bahayanya juga. Tapi dalam kitab ini lebih kepada anjuran untuk menikah. Kayaknya nggak ada sindiran tentang kekhawatiran atau bahaya-bahaya dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, qalallahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum, nikahi olehmu akan pemudi-pemudi dari kamu. Jadi dalam ayat ini anjuran kepada wali. Anjuran kepada wali yang punya anak perempuan atau yang punya tanggungan siapapun untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Itu dalam ayat. Wa ankihul ayama artinya nikahkan olehmu. Karena perempuan itu nggak bisa menikah sendiri. Dalam mazhab Syafi'i harus ada walinya. Nah, jadi ini perintah kepada para wali untuk menikahkan putrinya khususnya. Karena kalau putranya nanti yang menikahkan kan bukan dia, bapaknya si perempuan kan. Wa hadza amrun. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat sepintas ini perintah. Namun dalam Al-Quran tidak semua perintah itu artinya wajib. Tidak semua perintah itu wajib. Nah, jadi para ulama dalam memahami memang asal kata amrun, kalau setiap perintah dalam Al-Quran itu, bukan dalam Al-Quran, setiap perintah itu mengindikasikan dia wajib. Tapi tidaklah semua perintah dalam Al-Quran itu wajib. Contoh misalkan, Fa'idha qudiyatis shalah, surah Al-Jum'ah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Bila telah dilaksanakan salat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki. Apakah fantashiru itu fi'il amar? Apakah mencari rezeki itu hukumnya wajib? Tidak. Artinya boleh. Kalau sudah melaksanakan salat Jumat, boleh mau mencari rezeki, boleh. Syaratnya banyak-banyak mengingat Allah kan, supaya Anda beruntung. Jadi tidak semua amar itu wajib. Ini kelihatan ini amar pertama. Wangkihu itu amar. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Dalil selanjutnya. Janganlah engkau larang akan mereka, para istri yang sudah cerai. Ini ada istri yang sudah cerai dari suaminya. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah engkau melarang mereka ayyankihna azwajahunna, untuk mereka menikahkan suami-suaminya kembali, untuk rujuk. Ini larangan kepada para wali. Jangan sampai sebahagian wali ketika putrinya misalkan atau siapapun yang menjadi tanggung jawabnya dicerai oleh suaminya, jangan sampai dilarang untuk rujuk kembali. Jangan sampai ada larangan. Karena ada sebahagian wali, karena berbagai macam kepentingan dia melarang anaknya untuk nikah kembali dengan suaminya. Tapi biasanya malah dicarikan pasangan yang lain. Jadi aturannya yang lebih baik dengan yang pertama kalau masih ada kecocokan. Kalau nggak ada itu lain masalah kan. Di sinilah larangan. Wa hadza man'un minal adal wa nahyun anhu. Jadi ayat ini menunjukkan tentang larangan. Nggak boleh kita menghalang-halangi putri kita atau yang menjadi tanggung jawab kita dari rujuk dengan suami-suaminya. Kemudian
Ini masih tentang anjuran targhib, itu artinya menggemarkan kita supaya menikah. Kita lihat dulu. Wa qala ta'ala fi wasfir rusuli wa madhihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menjelaskan tentang sifat para rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para rasul dalam Al-Qur'an. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh telah kami utus beberapa rasul sebelummu hai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan bagi mereka itu pasangan-pasangan. Wa dzurriyyah, dan keturunan. Nah, artinya dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa para rasul itu punya keluarga, punya istri, dan punya keturunan. Jadi fadzakara dzalika fi ma'radil intinan wa idharil fadli wa madhi awliya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ketika Allah mengutus para rasul, rasul itu punya keluarga dan keturunan. Ini pujian sebenarnya. Kita tahu bahwa manusia paling mulia di muka bumi para rasul. Kalau para rasul punya keluarga, itu secara tidak langsung anjuran supaya kita umat para rasul juga punya keluarga. Itu isyarahnya seperti itu. Kemudian wa madaha auliyaihi bisu'ali dzalika fid du'ai faqala. Kemudian Allah juga memuji para walinya. Allah memuji para aulia Allah, orang-orang soleh, para nabi, di mana mereka dalam Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Allah, mereka itu dalam doanya meminta diberikan keturunan. Itu menunjukkan kan anjuran berkeluarga. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Al-ayah. Orang-orang yang mereka berkata, Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikan kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dari keturunan kami, qurrata a'yun, sosok yang bisa membuat hati kami damai. Nah, jadi kita pahami dari ayat ini bahwa memang ada anjuran supaya kita berkeluarga kan, dan punya keturunan. Itu antara lain ayat. Banyak banget masih ayat tentang pernikahan. Kemudian hadis. Wa ammal akhbaru faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis yang menganjurkan nikah, yang pertama an-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Arti sunnah yang Nabi lakukan. Bahkan kita tahu dalam sejarah Nabi punya banyak istri kan. Juga para sahabat itu istrinya enggak kurang dari 2-3. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, berarti dia benci kepadaku. Bahkan sunnah yang paling digemari oleh masyarakat ya ini nih, nikah nih. Kalau sunnah yang lain kelewat, enggak? Pokoknya alasan sunnah Nabi. Kemudian Nabi juga bersabda, manis tata aminkumul ba'at. Barang siapa di antara kamu yang sanggup ba'at. Jadi ba'at para ulama mengartikan di sini bekal. Barang siapa yang punya bekal. Ada juga ulama yang mengartikan ba'at artinya jima. Manis tata aminkumul ba'at falyatazawwaj. Barang siapa yang di antara kamu sudah punya bekal, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Nah, ini yang penting. Karena manusia itu rusak secara umum karena dua hal. Karena perutnya, karena kemaluannya. Itu yang menyebabkan seseorang jadi rusak. Nah, ketika kita pertama perutlah untuk kebutuhan, sehingga orang menyebabkan dia terlanjur harus korupsi, harus mencuri segala macam, makan yang haram ini itu kan karena perut. Sesudah perut kenyang biasanya memikirkan yang di bawah perut. Karena itu agama Islam agama yang menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga segalanya. Makanya Rasulullah menganjurkan supaya kita menikah. Kalau sudah menikah, minimal setengah dari agama kita sudah terjaga. Tinggal separuhnya lagi tentang kewajiban pokok, salat, zakat segala macam. Separuhnya udah terjaga. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang tidak sanggup, tidak punya bekal untuk menikah. Kepengen menikah ada, tapi enggak sanggup. Enggak punya bekal, enggak punya syarat-syarat segala macam, fa alaihi bisawm, caranya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa bisa jadi benteng baginya. Jadi berarti usaha untuk mengekang hawa nafsu dengan cara berpuasa.
Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, hadza yadullu ala anna sababat targhib fihi khauful fasad fil aini wal faraj. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, kenapa dianjurkan untuk menikah? Karena menikah itu bisa jadi salah satu sebab supaya terjaganya diri kita. Karena khawatir kalau kita nggak menikah, khawatir terjadi kerusakan. Nggak bisa menjaga pandangan, nggak bisa menjaga kemaluan dan lain sebagainya. Makanya dianjurkan untuk menikah. Jadi wija itu pada dasarnya tadi kan fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa menjadi wija baginya. Wija secara bahasa Gasi, punya bahasa Aceh ini. Bahasa Indonesia apa bahasa? Kebiri. Ya, dikebiri. Seperti yang hewan dikebiri gimana dia? Dia masih punya keinginan untuk mungkin keinginan punya tapi tak berdaya. Kayaknya keinginan punya kan? Nah, jadi di sini arti wija, Nabi menggunakan fa innalahu wijaun. Karena puasa itu bisa menjadi wija baginya. Penghalangnya untuk menjaganya lah. Nah, supaya nafsunya tidak liar. Bukan berarti agama Islam menganjurkan untuk mengebiri orang, bukan. Jadi ini caranya pakai puasa. Karena siapa tahu seiring berjalannya waktu kita punya kemampuan nantinya. Kan tadi berkaitan dengan kemampuan. Siapa yang mampu menikah, yang nggak mampu sabar dulu. Puasa dulu kan. Siapa tahu seiring berjalannya waktu ada kemampuan dan kemudahan. Nah, itu intinya. Nah, jadi kalau di sini wija itu raddil khasiyataini, jadi dikebiri. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu." Apabila datang kepadamu seseorang yang engkau ridai agamanya. Ini khusus kepada orang tua yang punya anak perempuan. Idza atakum, bila datang kepada kamu orang-orang yang engkau ridai agamanya. Datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik, meminang anakmu. Wa amanatahu, engkau ridai keamanahannya, orangnya baik lah, soleh, ya kan, beragama. Fadzawwijuhu, maka nikahkan olehmu akannya, segera nikahkan dengan putrimu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bila engkau tidak melakukannya, maka fitnah akan terjadilah, fitnah besar dalam bumi, terjadi kerusakan yang besar. Nah, jadi orang tua ini mungkin anjuran lah, begitu anaknya dipinang kalau memang sudah sesuai. Nah, itu anjurannya untuk diterima. Dan maharnya nanti jangan mahal-mahal. Itu penting kan? Nah, karena nggak boleh itu mahar dijadikan sebagai alat kebanggaan. Nah, kan? Tidak layak seseorang itu berbangga-bangga dengan mahalnya mahar atau tingginya mahar. Belum lagi ekonomi susah ya kan? Ntar para cowok-cowok jadi waduh agak menikah ini berat. Sekarang emas 1 gram 2 juta. 1 manyam. 27. 10 manyam. Kalau Aceh rata-rata standar 10 manyam. 27 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Mana 3 juta? Standar murah. Jadi memang tapi 10 manyam udah pindah. Ada main embel lagi. Nah, itu aja cincang-cincang. enggak, ini kita ambil pelajarannya begini, itu menunjukkan bahwa pemuda Islam itu harus rajin. Kita nggak boleh jadi kaum rebahan. Bayangin untuk nikah aja perlu mahar 27 juta, itu baru maharnya. Belum segala macam isi hidang kan. Dalung kan. Pakaian segala macam ini tuh. Jadi jangan banyak santai. Sekarang mumpung masih muda, masih energi masih full ya kan. Fokus untuk bekerja. Nah. Ya, Bang cerdas. Wa hadza aidan ta'lilut targhib li khaufil fasad. Jadi kalau kita lihat hadis tadi juga alasannya supaya tidak terjadi kerusakan. Makanya ada anjuran nikah. Jadi banyak dalil-dalil tentang anjuran nikah berkaitan dengan kerusakan. Kalau orang tidak menikah gampang rusak. Ya, gampang. Nah, itu rumus haram jam. Gampang mutilasi. Oh, itu lebih parah lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, banyak hadis nih.
kullu amali ibni adam yang qati'u illa salasun waladun salihun yad'ulah, hingga seterusnya. Ini hadis potongan. Semua amalan anak Adam itu terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Apa hubungannya dengan pernikahan? Karena untuk mendapatkan anak salah satu caranya menikah. Walaupun nggak mesti sebenarnya dengan menikah dapat anak. Karena untuk dapat anak nggak menikah juga dapat. Misalkan kita contoh Siti Maryam, beliau kan nggak menikah, tapi punya anak, ya kan? Tapi itu keajaiban. Kan? Secara umum berarti untuk memiliki anak yang soleh, caranya berarti menikah. Jadi sesudah kita menikah kemudian kita tidak mendapatkan anak yang soleh, itu lain lagi ceritanya, ya kan? Itu nanti. Al-hadis itu ada sambungan tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, jadi banyak, ya kan? Kemudian wala yusalu ila hadza illa bin nikah. Kita tidak bisa mendapatkan anak yang soleh melainkan dengan lewat pernikahan. Itu tentang hadis, masih tentang anjuran. Ini kita disemangati supaya timbul keinginan untuk merancang ini harus menikah di tahun sebelum berakhir 2020 misalkan, atau awal 2021, ya kan? Harus sudah berkeluarga bagi yang belum. Yang sudah mungkin pengen nambah lagi boleh. Rancang. Harus ada rancangan, ya kan? Pada program dulu. Boleh. Jadi harus ada planningnya dulu biar nggak kacau. Bini pertama. Kemudian Sama. Gayu orang orang di bangkai sama. Bangkai. Bangkai. ayat sudah, hadis sebahagian sudah, sekarang asar. Wa amal asaru. Asar itu ucapan-ucapan para sahabat tentang pernikahan. Faqala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, la yatimmu nuskun nasik hatta yatazawwaja. Tidak sempurnalah ibadahnya orang yang beribadah hingga menikah, ya. Orang yang beribadah, ibadahnya akan terasa kurang kalau sebelum menikah. Kacau. Ibadahnya nggak sempurna, kacau. Bisa. Was-was. Dia mereka kacau ibadah. Gimana? Tambah lagi. Dia ada mereka kacau ibadah. Tambah lagi itu baru aman. Enggak, beda-beda kacaunya. Orang yang tidak menikah, ibadahnya enggak sempurna, kacau dalam sisi yang berbeda. Ya kan? Misalkan, jangan sampai lagi sholat itu kelihatan film porno misalkan. Mahaya. Itu kalau dalam khalayak ramai, apa yang ada dalam pikiran kita buka kehamparan, kita pasti akan malu. Kok isi kepalanya begitu kotor? Itu kita akan malu di hadapan manusia. Tapi karena kelihatan. Tapi bagi Allah, pikiran dan hati itu seperti luar bagi manusia. Manusia bisa melihat luar kita. Hati kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Jangan sampai ketika kita sholat dalam pikiran kita yang kelihatan porno. Kita bakal dikutuk oleh Allah. Itu musibah besar katanya. Musibah besar. Enggak. Jangan sampai lagi sholat bersyahwat. Makanya orang-orang dulu banyak kita dengar cerita kadang buka puasa dengan hubungan suami istri. Walaupun itu kadang kita malu untuk menjelaskannya. Tapi kalau kita baca-baca kitab memang begitu kisahnya. Apalagi orang Arab itu nafsunya luar biasa kan? Katanya makan daging mulu. Makan bubur sarit. Itu maksudnya. Tapi orang yang sudah menikah kadang ibadahnya kacau. Biasanya masalah lain, masalah tagihan, masalah segala macam. Beda-beda masalah. Kadang lebih gampang diatasi. Enggak, maksudnya di saat masih muda ibadahnya akurat, walaupun nggak tepat waktu, pokoknya giliran sudah menikah karena tuntutan daripada ini kelewat itu masalah kawin. Jadi atas dasar itulah nanti, makanya karena alasan macam-macam susah untuk mencari rezeki, nanti ada sebagian ulama yang tidak mau nikah, khawatir, nah ya nanti banyak ulama yang meninggal dalam keadaan tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Jadi itu kata Ibnu Abbas, ya tamilu annahu ja'alahu minan nuski au tatimmatan lahu au arada annahu la yaslimu qalbuhu li ghalabati syahwa illa bitazawwuj wa la yatimmu nusuku illa bi faraghil qalbi. Nyoh lihat begah saya. Jadi Ibnu Abbas menyatakan tidak sempurnalah ibadah orang yang beribadah hingga dia menikah. Bisa jadi maksud beliau
bahwa menikah itu sendiri adalah ibadah. Yang pertama bisa begitu. Atau menikah itu merupakan penyempurna ibadah, juga bisa. Atau artinya nggak akan selamat pikirannya, kacau balau pikirannya kalau tidak menikah, ya kan? Kalau hatinya tidak lapang segala macam. Nah. Masalahnya begini, wa kana yajma'u ghilmanahu lamma adraku. Ibnu Abbas itu mengumpulkan seluruh ghilman. Kalau zaman dulu ghilman artinya budak. Semua budak-budak laki-lakinya ketika beliau mau meninggal, beliau kumpulkan. Diceramahin nih, ini ceramahin nih. Ini isi ceramahnya. Wa yaqulu, beliau berkata, "Idza aradtumun nikah ankahtukum." Apabila kalian mau menikah, aku akan menikahkan kalian. Ini boleh dicontoh. Kalau kita punya anak laki-laki, bujangan udah gede-gede, kita bilangin, "Kamu jangan pacaran. Kalau kamu pengen nikah, bilang, akan saya nikahkan." Ya kan? Nah, kamu suka sama siapa? Nah, kita sebagai orang tua kita pinang. Idza aradtumun nikah ankahtukum. Apabila kamu pengen menikah, aku akan menikahkan kalian, katanya. Fa innal abda idza zana nuzi'al imanu min qalbi. Karena seseorang hamba bila dia berzina, maka akan dicabut iman dari hatinya. Itu kata Ibnu Abbas. Paling kurang ketika dia berzina, imannya nggak ada. Karena orang yang beriman nggak mungkin melakukannya. Maksudnya dia nggak punya iman tentang bahayanya zina. Kalau dia kayak cerita-cerita kemarin, kalau kita yakin api itu membakar, nggak mungkin kita akan menaruh tangan di atas api. Kalau orang yang meyakini zina itu berbahaya, misalkan fahisyah, nggak mungkin melakukannya. Jadi ketika dia melakukannya, imannya dicabut, kata Ibnu Abbas. Nah, ini sudah tentang anjuran untuk menikah. Kemudian wa amma fawaidun nikah, ini singkat banget nih kita. Adapun faedah-faedah menikah, tujuan menikah lah. Tujuan menikah banyak. Tujuan menikah banyak. Di antara lain yang pertama al-waladu, untuk mendapatkan anak. Untuk punya keturunan maksudnya. Untuk punya generasi. Jadi bukan hanya manusia, semua makhluk juga pengen eksis. Pengen eksis di muka bumi. Sehingga mereka juga punya syahwat, dengan sendirinya akan punya keturunan-keturunan. Jadi manusia juga begitu. Jadi dalam masalah anak ini ada 4 hal lebih kurang yang penting kita lihat. Yang pertama, jadi tujuan menikah tadi untuk punya anak. Jadi manusia itu punya anak sebenarnya keinginan Allah juga. Karena Allah menginginkan keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Karena itu Allah melarang membunuh, ya kan? Nggak boleh membunuh sembarangan, kecuali dengan hak. Kenapa? Ya biar manusia ada di muka bumi. Kemudian Allah juga menyuruh kita makan, minum, sekarang tujuannya apa? Kan biar kita hidup. Bahkan yang haram pun ketika darurat boleh dimakan. Tujuannya untuk menjaga jiwa, kan? Supaya hidup. Jadi tujuannya supaya kita hidup abadi, memakmurkan bumi, melakukan hal-hal yang bermanfaat, kan? Di bumi. Itu khalifah. Kemudian jadi begini. Ini berkaitan dengan pernikahan tadi. Allah menginginkan keberlangsungan umat manusia. Karena Allah menginginkan keberlangsungan umat manusia, maka Allah memberikan alatnya. Allah berikan paculnya. Allah berikan sawahnya. Allah berikan bibitnya, segala macam. Nih kan? Nah, makanya harus dilakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan, ini contohnya kayak pertanian lah. Banyak-banyak tak surang. Ini udah pernah kita jelaskan sebelum-belumnya. Seorang ayah memberikan satu catok. Apa namanya catok? Pacul. Seorang ayah memberikan pacul ke anaknya, memberikan golok, memberikan bibit, memberikan sawah. Ya kan? Coba harus aktif untuk memproduksi supaya bisa menghasilkan tanaman-tanaman unggul. Kemudian anak itu justru tidak menggunakan paculnya, goloknya, ya kan? Bibitnya, segala macam. Malah dia macul sawah orang lain. Itu apa bahayanya, resikonya kan? Itu makanya harus, itu dianggap satu hal yang sangat kotor sekali. Makanya harus dicuci pakai api neraka. Itu salah satu, biar kita paham.
Sawahnya terlalu dekat empang. Nah itu dia. Nah, Jadi cari yang darat dikit. itu makanya ini masalah hubungannya tadi. Ya kan biar kita paham. Makanya Allah sudah memberikan seseorang kalau umpama pacu lalatnya sudah ada dimiliki oleh laki-laki. Ada bibitnya juga. Kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan lahan dah kalau bahasa kasarnya kan. Bisa dibebaskan untuk meminang siapapun yang kita pengen. Tapi kita anggurin, tidak kita gunakan dengan yang sewajarnya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kasih onam tadi. Ya. Ya kita paham. Ya. Makanya dianjurkan untuk menikah. Kemudian juga berkaitan begini. Dengan kita menikah, kita sudah melakukan sesuatu yang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, tanakahu tanasalu taksuru. Maka fa'ana ubahi bikumul umam. Begitu kalau nggak salah lebih kurang. Menikahlah kalian supaya kalian banyak bisa berkembang. Karena saya nanti berbangga dengan banyaknya kalian. Jadi Nabi nanti berbangga dengan Nabi yang lain. Bagaimana Nabi banyaknya umat beliau. Kemudian juga bisa juga kita tambah ke dalam masalah anak. Dengan kita menikah harapannya kita akan punya seorang anak yang akan mendoakan kita. Punya anak yang soleh. Harapannya. Ya kan? Enggak harus semua harapan terkabul, enggak harus. Itu semuanya kehendak Allah. Ada yang di luar kemampuan kita. Tugas kita menikah aja. Harapan punya anak yang soleh. Oh misalkan pada suatu saat kita punya anak tapi nggak soleh. Nggak soleh. Atau kita nggak punya anak. Atau punya anak tapi nggak soleh. Ya kan? Nggak apa-apa. Punya anak nggak soleh juga nggak apa-apa. Karena secara umum kalau orang tuanya soleh, anaknya pasti soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tidak soleh sekalipun kalau dia beriman masih ada manfaatnya. Kalau dia berdoa, doanya tetap bermanfaat kepada orang tuanya. Jadi doa anak, baik anak itu soleh ataupun tidak, tetap bermanfaat kepada orang tua. Kebaikan anak akan bermanfaat kepada orang tua. Karena Allah sayang kepada kita, kejahatan anak tidak akan merusak orang tua. Itu indahnya. Ya kan? Kita punya anak, anaknya udah gede. Kalau udah gede kan di luar tanggung jawab kita. Kalau dia udah gede. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan. Orang tuanya tetap bermanfaat. Karena itu investasi orang tua. Untuk adanya anak lewat orang tua. Kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan. Kejahatannya tidak akan dibebankan kepada orang tuanya. Selama masa hidupnya orang tua sudah mendidik sebisanya. Semampunya kan. Nah, itu. Itu anak laki. Laki-laki atau anak perempuan? Sama. Anak perempuan. Anak perempuan bukannya sebelum dinikahkan masih tanggung jawab orang tua? Iya, tanggung jawab kita secara umum nafkahnya semuanya ditanggung kan. Cuma kalau dia buat kesalahan, Nah, kan itu kalau kita udah mengontrol sebisanya masih juga lolos ya kan. Nah, itu ya bukan tanggung orang tua lah. Jadi orang tua tidak menanggung dosa anak. Ada kecuali, memang ada S dan K. Ada syarat dan ketentuan. Karena banyak juga kita dengar nanti ketika orang tua dipanggil masuk surga dihalang oleh anaknya kan, jangan dulu kan gitu ceramahnya, jangan dulu. Ini orang tua dulu lalai, tidak mengajarkan saya dengan baik segala macam ya. Tapi itu karena keteledoran orang tua. Nah, itu tuntut, ya kan? Anak jadi. Cuma pada sisi yang lain nanti ada manfaat juga. Ini berkaitan dengan anak, kita jelaskan sedikit. Ketika seseorang menikah punya anak meninggal di usia kecil anak, itu besar harapan anaknya akan menjadi pemberi syafaat terhadap orang tuanya. Bahkan banyak kisah-kisah hadis kalau kita baca, ketika anak itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga, dia bilang nggak mau, saya nggak mau kalau nggak bersama orang tua saya. Nah, dia harus memegang baju orang tuanya, ditarik ke surga. Nah, itu manfaatnya kan? Nah, jadi banyak manfaat. Tujuan pernikahan yang pertama anak itu maksudnya. Itu penting ada. kan OTW ya sebetulnya ada yang ngupur menikah menolong orang tua dia. Tapi hana orang tua, hana orang tinyo yang ane pengen menikah ya. Jadi nyiapul Yang kedua kita lanjutkan ya kan? Kumpulkan dulu pertanyaannya. Gimana? Ada pertanyaan boleh? Tanya aja, tanya. Nah, kan kita ngajinya santai, ngaji dikit, berhenti lagi kan? Sambil ngopi. Abi, itulah Abi.
Bukan lewat lubang. Tempat ada sediakan. Lu lagi mah bagi cik aku Melayu awak itu. Pak. Abang jadi di sana. Nak pacu nak pasien grab ya. Nak pacu. Yo lah. Juk le, juk gambar item ai. Tattoo deh. Lanjut. Kemudian yang kedua, tujuan faedah menikah. Kasrus syahwah, untuk mengontrol hawa nafsu atau untuk menghindar dari godaan setan, bahasa mudahnya. Karena salah satu peluang terhadap setan untuk menjerumus kita anak Adam, lebih-lebih laki atau perempuan juga sama aja, lewat hawa nafsu tadi. Ya kan? Di mana laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Itu peluang terbesar bagi setan untuk menjerumuskan kita anak manusia. Nah ini. Yang I godaan, yang I B ya. Jarang apa? Karena setan itu juga bertingkat-tingkat. Jadi kita yang Jarang lemah-lemah, lolos itu. kita yang lemah-lemah iman itu prajurit setan. Enggak? Yang kuat-kuat bos-bosnya yang datang menggoda. Makanya kita lihat dalam sejarah banyak orang runtuh, baik pejabat, penguasa, pemimpin segala macam, gara-gara perempuan. Biasanya. Baik ketika itu atau latar belakangnya jejak digital misalkan kan. Ketika seorang udah tinggi mau dipromosikan tiba-tiba muncul kisah masa lalu tentang perempuan, hancur. Nah itu menunjukkan setan menggoda lewat perempuan. Jebakan. Jadi kan, ini memiat Aceh di kapal. Jadi salah satu faedah nikah bukannya kan kasrus syahwat, untuk mengendalikan syahwat. Karena itu pengaruh. Banyak kata-kata para ulama sering kita dengar dalam bahasa Arab. Idza qama dzakara rajul fadhahaba sulusa akli. Bila nafsu seseorang sudah bahasa bahasa terangnya. Kalau zakar laki-laki sudah bangun, itu hilang 2/3 akalnya. Kadang dia suka tidak bisa mengendalikan diri, bahasa terangnya. Itu peluang setan untuk menggoda. Nah, ya kan? Kalaupun dia bisa mengontrolkan diri, katakanlah imannya kuat, bisa menahan diri, berpuasa, menjaga pandangan segala macam. Namun hatinya tidak akan terbebas daripada berbagai macam pikiran-pikiran. Bayang-bayang itu akan selalu datang. Makanya kembali lagi anjuran untuk menikah. Nggak bisa. Bisalah kita mengendalikan diri karena rasa malu, merasa terhormat segala macam kan, takut dicela oleh orang ini itu bla bla bla. Nah, tapi hatinya siapa yang tahu pikiran kita? Bahkan salah satu tafsir firman Allah dalam surat Al-Falaq, wa min syarri ghasikin idza ghasaq. Wa min syarri ghasikin idza ghasaq. Itu ada ulama yang mengartikan kita berlindung kepada Allah daripada berdirinya kemaluan laki-laki. Ada yang mengartikan seperti itu. Walaupun itu tafsir yang tidak umum. Nah. Itu kerja setan. Menggoda kita lewat nafsu syahwat. Bahkan sesudah kita berkeluarga, setan juga masih menggoda untuk menghancurkan keluarga kan gitu. Sering mungkin kita dengar bahwa setan itu membuat tahtanya di atas air. Kemudian dia di atas laut lah, menyebarkan pasukannya ke muka bumi. Siapa yang paling bisa mengacau, memecahkan keutuhan satu keluarga kan, itu yang paling tinggi pangkatnya. Kan sering kita dengar. Nah itu, jadi nah, ini tingkat-tingkat. Tentu surah ni peluah ke don, eh? Kemudian ada juga ayat khuliqal insanu dha'ifa. Sering kita dengar. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ada juga ulama yang mengartikan lemah kemampuannya dalam mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menahan diri dari godaan hawa nafsu. Banyak. Kalau kita mau baca ayat banyak. Karena itu orang zaman dulu begitu meninggal istrinya, hari itu langsung menikah.
Kalau kita sekarang jadi celaan kadang. Kok masih apa namanya, kuburnya masih apa? Masih basah. Belum kering. Nah, orang zaman dulu prakteknya begitu. Begitu meninggal istrinya, langsung menikah. Kalau ditanya kenapa cepat banget, saya nggak mau tidur sendiri, nggak mau jadi bujangan. Paling kurang esok hari, walaupun nggak langsung hari ini, esok hari. Ya kan? Ya. Ada yang sekali menikah dua langsung. Tapi rata-rata biasanya orang menikah ketika istri pertamanya nggak ada. Rata-rata praktek seperti itu. Nabi menikah banyak ketika istri pertama meninggal. Sayyidina Ali juga menikah banyak ketika Sayyidatina Fatimah meninggal. Banyak praktek seperti itu. Buku di masa Rasul ada sahabat yang pas bareng Rasul yang belum nikah. Jadi terus ada teguran nggak? Kan karena yang tadi hadis ya Rasul itu berarti kalau yang nikah umatku. Nah jadi di masa Rasul kan karena ada sahabat yang belum nikah. Nah itu apakah ada teguran dari Rasul apa seperti apa, ingatkan? Nabi menyuruh menikah. Jadi ada kisah begini. Saya jadi ingat satu kisah. Jadi ada orang-orang zaman dulu yang mengkhususkan dirinya untuk melayani Nabi. Ada orang-orang fakir, semacam yang tinggal di Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang yang tinggal di pinggir masjid Nabi. Jadi ada satu orang namanya saya lupa. Dia mengkhususkan dirinya untuk melayani Nabi. Nah, Nabi bertanya, "Allah tatazawwaj, kenapa kamu tidak menikah?" Ya kan? Nah, nggak ada bekal katanya. Ya kan? Besok ditanya lagi, kenapa kamu belum menikah? Jawabnya sama, saya nggak ada bekal, miskin. Ya kan? Jadi akhirnya sahabat itu berpikir, kenapa Nabi bertanya sampai 2 kali? Ya kan? Kenapa pasti Nabi lebih tahu tentang hal yang paling bermanfaat untuk saya, untuk dunia saya dan untuk akhirat saya. Ini kalau sekali lagi Nabi bertanya, saya akan menikah. Ya kan? Kenapa kamu tidak menikah? Beliau menjawab, nikahkan saya ya Rasul. Ya kan? Nikahkan saya ya Rasul. Akhirnya Nabi menganjurkan, pergilah kamu ke Bani Fulan, ke kabilah Fulan, bilang kepada orang-orang bapak-bapak yang ada di situ, Rasulullah mengirim saya untuk dinikahkan dengan putri-putri Anda. Kemudian laki-laki itu menjawab, saya nggak punya maharnya ya Rasul. Nggak ada bekal sama sekali, memang benar-benar miskin. Kemudian Rasul berkata kepada sahabat yang lain, kumpulkan mahar untuk si Fulan ini, ya kan? Untuk temanmu ini. Jadi semua para sahabat saling sedikit-sedikit terkumpullah sebiji korma emas. Sebiji korma emas, nggak tahu berapa gram, nggak dijelaskan gram dalam hadis. Ya kan? Akhirnya beliau bawa bekal itu, beliau pun dinikahkan. Sesudah menikah Nabi menyatakan aulim walau bisyah, bikinlah walimah walaupun 1 kambing. Beliau itu bilang nggak punya apa-apa, nggak ada kambingnya. Kemudian sahabat yang lain juga mengumpulkan 1 kambing, akhirnya dibikinlah pesta nikah. Nah, itu asalnya minimal pesta nikah itu 1 ekor kambing, itu lebih kurang. Jadi ada anjuran, ya kan, untuk menikah. Jadi walaupun tidak semuanya Nabi menyuruh menikah, karena Nabi bisa membaca. Istilahnya tawassam, bisa memahami kondisi orang. Ini orang kalau ibadah nggak punya istri nggak damai ini, kacau. Layaknya menikah. Ada orang yang bisa kan, tergantung orangnya. Kemudian yang ketiga tadbirul manzil kalau di sini. Faedah menikah yang ketiga di sini untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Karena begini, di rumah tangga itu banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau bahasa sekarang harus ada yang masak, harus ada yang ngurus sana, harus ada macam-macam. Yang cuci gelas, cuci piring, nyapu rumah segala macam kan. Kalau semua itu kita lakukan sendiri, nggak ada waktu untuk hal-hal yang lain yang lebih penting. Kapan waktunya kita mencari ilmu, kapan berdakwah, kapan melakukan hal-hal yang lebih berguna kan? Kalau semuanya kita lakukan sendiri. Karena itu bagi tugas. Nah, karena itu Bang Roma berkata, padahal Bang Roma itu mengambil dari sabda Nabi. Ya, sebaik-baik perhiasan dunia almar'atus sholihah, istri yang soleh. Karena istri yang soleh, mar'atus sholihah wal muslihah maksudnya. Istri yang soleh lagi muslih,
bisa melakukan berbagai macam hal perbaikan, itu sebenarnya sangat membantu kita untuk bisa mempraktekkan kehidupan beragama yang baik. Nah, itu membantu agama. Makanya istri yang soleh itu membantu kita untuk menjalani kehidupan beragama dengan lebih sempurna. Tapi bukan kewajiban istri. Bukan, tapi kan istri juga paham ya kan. Jadi saling berbagi tugas. Daripada dia juga cari rezeki sendiri segala macam ribut ya kan. Ini semuanya sudah ditanggung oleh suami ya. Tinggal ngurusin suami. Nah, ada kebahagiaan tersendiri. Siap. Ya. Jadi memang banyak hal, banyak manfaat. Ini antaranya seperti itu. Dan jikalaupun bukan karena tujuan menikah tadi supaya kita bisa membina rumah tangga, kalau bukan itu tujuannya, mungkin orang tidak mau berkeluarga, ribut. Banyak hal yang harus kita lakukan itu kan, harus sabar, harus macam-macam. Tapi karena ada tujuan yang lebih besar, maka hal-hal yang itu bisa diatasi bersama. Nah, ban cerita aja. Kemudian wakasratul asyirah untuk memperbanyak keluarga, memperbanyak penolong kita. Jadi gini, atau kita nggak punya saudara merasa lemah, apalagi orang zaman dulu hidup berkabilah-kabilah, ya kan? Jadi setiap kabilah itu akan membela kabilahnya masing-masing. Karena itu kita perlu banyak saudara dan keluarga. Makanya sekarang juga ada namanya dinasti ya kan? Jadi semua pengen mempertahankan keluarganya masing-masing. Salah satunya menikah ya begitu, biar kita banyak keluarga, banyak saudara. Kita jadi kuat. Ini singkat aja. Kemudian wa mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna. Kemudian untuk melatih jiwa kita dalam melaksanakan hak-hak istri tadi. Istri juga melatih untuk bisa melaksanakan hak-hak suami, suami juga sebagai latihan. Menikah itu kan negara kecil. Jadi kehidupan keluarga itu kayak kehidupan negara. Lengkap sama, ada kepala keluarganya, ada masyarakatnya kan, ada sekretarisnya, macam-macam. Ada menteri keuangannya. Itu untuk melatih. Jadi kita bilang sekarang, kita belum berkeluarga misalkan. Kita bilang saya ini orangnya sangat penyabar. Terbukti ketika Anda sudah berkeluarga. Itu latihannya. Benar gak Anda sabar apa enggak? Sabar terhadap akhlak istri misalkan. Sabar terhadap akhlak anak-anak dan semuanya kan. Begitu juga istri, dia bilang sangat penyabar. Ketika ketemu suami yang akhlaknya macam-macam. Sanggup enggak dia bersabar? Ini sebagai ajang latihan keluarga. Ajang latihan. Nah ini yang penting. Sabar. Jadi dalam berkeluarga itu kita peluang berusaha belajar jadi pemimpin. Peluang belajar jadi seorang guru kan untuk mengajarkan keluarga. Ya, macam-macam lah. Banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Udah, itu udah dianggap selesai. Kemudian kemudian mayura'a min ahwalil mar'ah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari keadaan perempuan. Ini perempuan yang mau dipinang oleh abang-abang, oleh abang-abang yang pengen nikah. Nah, ini keadaan perempuan yang perlu diperhatikan. Al-khisalut thayyibah lil 'aishi allati la budda min mura'atiha fil mar'ah liyadumal aqdu wa tatawaffara maqasiduhu samanin. Jadi perkara-perkara yang baik yang bisa mendukung kehidupan, yang mesti diperhatikan, adanya hal tersebut pada seorang perempuan supaya akad nikah abadi, enggak kacau di tengah jalan, enggak berantakan. Supaya tujuan pernikahan tadi tercapai ada 8 hal yang harus kita perhatikan. Nah ini. Sudah. Yang pertama langsung. Ini singkat-singkat nanti penjelasan. Ad-dinu yang pertama agama. Agama yang dimaksud nanti. Yang pertama ad-din agama, yang kedua al-khuluq akhlak, yang ketiga wal hasan cantik. Perempuan juga perlu memperhatikan ganteng, perlu itu. Perlu. Nah, jadi pertama memperhatikan. Ini dua sisi ini. Perempuan dan laki-laki. Mas sayang, ini jamaah kita laki-laki doang, nggak ada perempuan, nggak apa-apa. Yang pertama agama, yang kedua akhlak, yang ketiga hasan, ganteng dan cantik, yang keempat khifatul mahri, murahnya biaya, ringan maharnya. Kemudian wal wiladah, ini tingkatan kelima, subur, calon istri subur, wal bikarah, kemudian perawan,
kemudian wan nasab keturunan. Kemudian wa alla takuna qarabatan qaribah dan bukan karabat dekat. Nah, ada berapa? Ada berapa? Agama, akhlak, hasan, cantik ganteng, biayanya murah, kemudian subur, kemudian perawan, kemudian nasabnya baik, kemudian bukan kerabat yang dekat. 8. Kita lihat satu-satu. Bila yang terlanjur menikah, syarat 8 ini kurang. Nah, ini kesempatan. Untuk mencari yang syaratnya lebih lengkap. Kan? Atau berusaha untuk merubah yang sudah ada. Itu lebih indah. Bukan ya? Binatakannya. Nah, ya, binatakannya. Al-ula antakuna salihatan zata dinen. Yang pertama tadi, perempuan yang mau dipinang itu salihah. Salihah zata dinen, mempunyai agama. Bukan maksud beragama di sini harus orang Islam. Memang harus orang Islam. Maksud beragama di sini bukan dia beragama Islam doang, bukan. Tetapi orang yang mengamalkan agamanya, itu maksudnya. Jadi perempuan yang dipinang itu perempuan yang mengamalkan agamanya, yang solehah. Nah, bukan hanya sekedar namanya Muslim. Salehahnya benar atau pakai ba? Semuanya. Jadi saleh namanya, solehah namanya misalkan. Soleh juga kelakuannya. Jadi yang dilihat bukan hanya rajin sholatnya, bukan hanya rajin puasanya, tetapi ya lebih kepada ini perbuatannya, amal akhlaknya nanti. Nah, etikanya. Ya, tapi masalah etika ada pembahasan selanjutnya. Ini yang pertama dulu berarti dia seorang yang solehah, beragama Muslim. Nah, jadi di Indonesia juga Muslim harus menikah dengan muslimah, kan? Nggak boleh beda agama. Fahadah wal aslu, ini dasar banget. Wabihi yang bagi ayyaka'al i'tina, dan karena kesalehannya itu. Kesalehan maksudnya kesaleha. Kita bahasanya biasa kesalehan ya, tapi perempuan maksudnya. Laki-laki juga begitu. Jadi ini merupakan pokok. Kesalehan itu mestinya jadi perhatian utama. Nah, jadi maksud saleh di sini kuat agamanya. Nggak gampang tergoda. Kalau orang yang kuat keyakinannya, nggak mudah digoda. Ya. Fa innaha in kanat dha'ifatad din fi siyanati nafsiha wa farjiha azarrat bi zawjiha wa sawadat bainan nasi wajhaha. Karena perempuan bila dia lemah agamanya dalam menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, dia bisa mengacaukan kehidupan suaminya juga. Tadinya suami tujuan menikah untuk damai, hidup lebih damai, sesudah menikah malah hidup lebih kacau. Wa sawadat bainan nas wajhahu. Muka suami jadi hitam, maksudnya malu, kehidupannya jadi malu, kacau. Istrinya begini segala macam kan, jadi omongan orang. Jadi bagaimana kehidupan jadi tambah kacau balau. Tadinya lebih aman, lebih mudah menjaga diri kalau belum menikah. Sudah menikah kalau salah pilih kacau balau. Ya, bukan cerita aja nah. Wa syawasat bil ghairati qalbuhu. Jadi dengan sebab dia cemburu, nanti kan ada laki-laki pencemburu. Kalau istrinya nggak bisa menjaga diri, cemburu, jadi kacau, pikiran sibuk. Akhirnya nggak fokus kerja. Pergi kemana-mana, ingatnya ke rumah. Tambah kacau. Watana rasa bidzalika aishu, tambah sempit hidupnya, susah. Tujuan menikah untuk damai, tambah kacau. Wa in salaka sabilal hamiyah wal ghirah lam yadhal fi bala'in. Jadi untuk mengurus istrinya tadi yang tidak bisa menjaga diri, misalkan dia menerapkan hal yang agak keras, ya kan, cemburu, jadi tambah banyak masalahnya, ribut, ya kan, ribut. Itu bagi laki-laki doang. Bagi laki-laki, suami juga sama sebenarnya. Makanya istri nanti juga berlaku kepada seorang perempuan apa yang berlaku kepada seorang suami. Kalau suami memilihnya yang beragama, istri juga memilihnya laki-laki yang beragama. Wa in salaka sabila tasahul kana mutahawinan bidinihi wa irdihi wa mansuban ila qillatil hamiyah wal anfa. Jadi kalau dia menyepelekan, membiarkan misalkan istrinya misalkan nggak bisa menjaga diri, dibiarkanlah, terserahlah mau pergi kemana segala macam. Jadi itu dianggap orang yang memudah-mudahkan, meremehkan agama. Agama agak ketat di bidang ini kan. Kalau dia membiarkan dianggap
meringan-ringankan dengan agamanya, menyepelekan agamanya, menyepelekan kehormatannya. Nanti orang juga akan ngomong kepada dia, ini orang ini enggak beragama, enggak perhatian, enggak ada kecemburuan sama sekali. Terlalu cemburu jadi masalah, enggak cemburu juga masalah. Itu akibat istri yang tidak solehah tadi. Kan cemburu karena saya. Iya. Mana cemburunya? Jembur. Hanya cemburuannya ada yang cerita. Jembur berlebihan setan. Nah, ini masalah tadi lemah agama, tidak bisa menjaga diri. Wa in kanat fasidatad-din bistihlaki malihi aw biwajhin akhara lam yadal aisyu musyawwashan ma'ahu. Jikalau perempuan tadi rusak bukan rusak agamanya, rusak agama misalkan hidupnya terlalu boros. Ada orang-orang tertentu yang suka biistihlaki malihi, menghancurkan hartanya, nggak bisa ngontrol. Pokoknya dia merasa kalau ada duit di tas itu duit suami semua. Padahal kadang suami dagang misalkan, duit orang dia nggak paham. Misal ya kan? Ada yang rusak agamanya dengan sebab terlalu boros. Nggak bisa menjaga harta suaminya. Atau karena hal lain. Itu kehidupan suami juga kacau, pusing pikiran. Kan sekarang kita sering lihat di sinetron-sinetron. Suami tinggal kasih kartu kredit ke istri, belanja sebebasnya, ya kan? Tahu-tahunya tagihannya udah meledak. Pusing suami. Kadang-kadang rumahnya harus disegel, mobilnya jual, rumahnya disita, bank segala macam, itu kan tambah kacau ini maksudnya. Nah ini. Pengalaman. Dia kurang curhat. Karo. Nah, Namanya untuk pelaga roh ada masalah, ada batasnya. Artinya begini, dandanan istri kan sesuai dengan kemampuan suami. Ada batasnya. Ini ceritanya keterlaluan. Kebelakang. Nah, mestinya jajan sebulan 12 juta misalkan. Misalkan kan, jajan istri sebulan 12 juta. Ini dia menghabisi 25 juta, kan di luar kemampuan suami. Pusing suaminya, perusahaannya bangkrut, stres dia. Tujuannya tadi menikah untuk kemajuan. Kacau. Ya, lagi mau 5 Mekah. Masalah. Sesuai dengan kita yang. Ada dia. Ya. Fa in sakata walam yungkirhu. Misalkan suami diam, bersabar, dia mempraktekkan kesabaran, tidak mengingkari kelakuan istri. Misalkan, karena syarikan fil maksiyah, berarti suami ikut maksiat juga. Kalau di bab pertama tadi, istri sembarangan, mana-mana segala macam jadi omongan orang. Nah, jadi kita diam aja, jadi masalah kan? Kita ikut menanggung akibatnya. Syarikan fil maksiyah, mukhalifan liqaulihi ta'ala. Kita jadi ikut maksiat, menyalahi firman Allah. Allah menyuruh kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kita nggak mampu menjaga keluarga karena tadi dia bandel mungkin. Makanya kita harus milih-milih supaya agak ringan tugas. Ini tugasnya berat. Ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Ini mesti orang ini mesti anak agar kejagaan kan dosa tanggung lekok. Iyalah, karena itu tanggung jawab. Kalau istri tanggungan suami. Yang bisa kita tanggung, kan ada yang di luar kemampuan kita. Kadang istri udah bandel banget, makanya nanti ada bab talak. Ketika kita udah nggak mampu menjaga, khawatir kita terseret juga, berarti boleh pisah. Nggak harus berantem, pisah secara baik-baik, kan begitu. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Kemudian fasarrihuhunna bil ma'ruf, maka kemudian lepaskan mereka dengan cara baik-baik. Jadi dalam Islam itu untuk bercerai itu nggak harus berantem dulu. Kalau kita kira-kira nggak akur, visinya udah beda, visi sebelum menikah sama. Begitu sudah menikah visinya satu ke timur, satu ke barat, nggak bisa diterapkan. Musyawarah lagi, berarti kita harus berpisah. Enggak? Nah itu cari jalan terbaik. Nggak harus. Biasanya kalau sinetron itu pukul istri dulu biar dia minta talak, baru ditalak. Nggak harus begitu dalam Islam. Secara baik-baik. Nah, jadi bukan harus berantem dulu. Supaya ketika ketemu besok tetap masih biasa aja. Walaupun bagaimana itu pernah dicintai kan gitu. Mantap. Begitu ketemu dengan mertua, saudara istri segala macam biasa aja. Ya kan? Artinya akur tetap. Bahkan kalau kita nikah lagi masih kita undang mereka juga datang. Nah, yang penting damai. Itu ceritanya damai. Jadi Islam itu agama yang damai kan gitu. Itu karena kita ego sekarang. Sukanya berantem baru pisah.
Jadi kalau kita berpisah tanpa berantem seolah-olah jadi celaan. Ya kan? Kok dia keluarga baik-baik berpisah? Nah, padahal justru berpisah seperti itu yang baik. Nah, bahkan ada anjuran untuk berpisah juga bikin pesta. Nah, sebagaimana dulu waktu menikah ada pestanya, ketika mau pisah juga bikin pesta bila perlu. Kita undang sahabat-sahabat yang dulu pernah datang. Ya kan? Itu. Ini yang nggak pernah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Berarti akadnya akad talak dong, Ustaz. Iya. Jadi begitu udah kita undang saudara semuanya kan, acara apa? Pesta perpisahan. Saya udah beda baru atau ji dah bukannya. Saya kawi. Ketemu. Itu tambahan, nggak dijelaskan dalam kita. Jangan salah paham. Undang-undang perikanan. Wa in angkara wa khasama tangasu umru. Jadi begini, kalau pilihan tadi enggak soleh. Jadi kan, kalau pilihan tadi enggak soleh, kemudian dia melakukan banyak pelanggaran, kita setiap hari sibuk nguruskan itu mulu, ngurus keluarga, habis usia kita, habis umur kita untuk ngurus itu. Padahal masih banyak hal lain yang harus kita selesaikan. Makanya dari awal kita dianjurkan memilih yang baik kalau ketemu, sesuai dengan kita sendiri, ya kan? Supaya umur kita nggak habis untuk ngurusin istri. Walihada balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tahridi ala dzatiddin. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan supaya kita lebih memilih yang beragama, maksudnya yang kuat agamanya. Karena itu kan hadisnya tadi lanjutannya tunkahul mar'atu limaliha, sering kita dengar. Wanita dinikahi karena hartanya, wajamaliha karena kecantikannya, wahasabiha karena keturunannya, wadiniha karena agamanya. Fa'alaika bidzatiddin taribat yadak. Maka hendaklah kamu perhatian atau memilih yang beragama, maka beruntunglah dirimu. Itu fokusnya. Ini bukan menyepelekan sisi kecantikan, itu penting juga. Yang pertama tadi masalah agama, kuat agamanya, nggak gampang tergoda. Itu masalah agama, nggak gampang digoda oleh orang lain. Pak Ketua, mau? Yang kedua hasanal khulqi. Fa innaha idza kanat salitatan bazi'atal lisani kafiratan lin ni'ami kana dhararu minha aksaru minan nafi. Yang kedua bagus akhlak. Yang kedua bagus akhlak. Lanjut apa lagi? Oke. Ya, kembali. Yang kedua, yang pertama dari beragama, maksudnya kuat keyakinannya, kuat dalam menjaga dirinya. Yang kedua bagus akhlak, karena ada juga perempuan yang agamanya kuat, tapi akhlaknya nggak baik. Kalau ngomongnya tajam, menyakitkan, bu bahasa itu, lidahnya tajam. Itu maksudnya salitatan bazi'atal lisan. Kalau ngomong nyakitin mulu, tapi rajin sholat, semuanya rajin, kuat, nggak mempan. Kalau ada yang menggoda, nggak mempan. Tapi lidahnya tajam banget, menyakitin. Nah itu makanya perlu. Ya kan? Jadi di samping tadi beragama, akhlaknya baik, bisa menjaga lidah. Karena kalau lidahnya tajam, kasar segala macam, kafiratal lin ni'am, suka kufur nikmat, nggak pernah merasa apa? Cukup. Merasa selalu tidak kebaikan suami. Selalu merasa suami nggak pernah berbuat baik. Suami udah berusaha semaksimal mungkin, katanya ini kasih sayang kurang, semuanya kurang. Nah, itu kafiratan lin ni'am, ya kan? Kufur nikmat. Nah.
Pokoknya hanadi lah, tapi juga tak lihat hanadi. Nah, jadi kalau perempuan itu kasar, lidahnya tajam, kemudian suka kufur nikmat, itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wah, itu dia. Jadi makanya kita juga harus cari yang lembut lah. Kemudian sudah pun kita berusaha, kemudian kita sudah terlanjur menikah, kita sudah menikah. Terjadilah apa yang terjadi. Itulah kesempatan untuk mempraktekkan kesabaran. Nah, itu. Wasabru ala lisanin nisa mimma yumtahnu bihil auliya. Jadi sabar terhadap lidahnya perempuan itu termasuk ujian para waliullah. Banyak para waliullah, para nabi diuji dengan wanita. Makanya kita lihat kisah Nabi Lut, istrinya penjahat, istri Nabi Soleh, misalkan kan, Nabi Lut, Nabi Soleh itu provokator. Padahal itu di bawah kendali seorang nabi. Justru memprovokasi orang lain, umatnya. Begitu malaikat datang ke rumah Nabi Lut, malaikat menyerupai pemuda, ya kan? Kemudian istri-istri beliau memberikan pengumuman kepada pemuda-pemuda yang lain. Ada apa namanya? Nalawan Pak Irma. Ya. Nah, itu. Jadi justru masyarakat datang. Kan umat itu homo kan? Itu. Jadi para nabi itu, para waliullah ujian memang. Mereka diuji akhlaknya dengan lisan perempuan. Jadi banyak juga kisah-kisahnya. Ketika ditanyakan misalkan, kenapa Anda tidak menceraikan istri Anda? Ditanyakan kepada para ulama. Padahal akhlaknya sangat jelek. Lidahnya sangat tajam segala macam. Itu ulama itu menjawab, kalau saya ceraikan dia, kasihan laki-laki yang lain. Kalau dia nikah dengan orang lain, kasihan dia, bukan kasihan laki-laki lain. Kasihan ini perempuan. Kalau sama saya mungkin saya sabar, bisa menahan diri. Kalau ketemu suami yang lain, yang enggak sepenyabar saya, habis dia digoreng. Nah itu, jadi begitulah ujian para waliullah. Maka mereka enggak terlalu masalah lah kan, enggak apa-apa. Sabar ya, walaupun dia omelin tiap hari, sabar. Jurus sabar luar biasa. Fasabrun jamil kata Nabi Yakub. Allahu Akbar. Jadi kita latihan lah bersabar. As-salisah, yang ketiga husnul wajah. Jadi cantik atau ganteng, ini penting juga. Fadzalika aidan matlubun, itu juga penting. Idbihi yahsulut tahassun. Karena dengan ganteng dan cantik juga biasanya kita bisa jadi menjaga diri. Ya kan? Tidak kepengen yang lain-lain, kayak cerita tadi. Nah. Karena wattabi'atu la yaktafi biddamimah ghaliban. Karena tabiat manusia secara normal, secara alami dia tidak cukup dengan yang jelek. Nah, jadi tapi masalah cantik kan relatif. Tergantung yang memandang. Nah, kita memandang istri kita pasti lebih cantik daripada yang lain. Tapi ada standarnya. Kecantikan tetap ada standarnya. Jadi, ya kan? Ada orang-orang tertentu yang menurut semua orang dia cantik. Kan ada. Ada yang orang-orang tertentu cantiknya menurut suami dia masing-masing atau menurut istri dia. Yang penting perhatian terhadap cantik dan ganteng ini memang ada anjuran dalam agama. Agama tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan masalah ini. Walaupun tadi di atas pokoknya cari yang beragama, namun sisi cantiknya, gantengnya juga harus diperhatikan. Karena orang biasanya tidak cukup dengan yang jelek-jelek. Itu. Harmoni. Wa man nakalnahu minal hasi 'aladdin laisa zajran ana ri'ayatil jamali. Jadi tadi kan ada di atas dalil tentang anjuran memilih yang beragama. Itu bukan berarti mencela karena memperhatikan kecantikan atau kegantengan, bukan. Agama tidak mencela. Tetapi bal huwa zajrun anin nikah li ajlil jamalil mahdi ma'al fasadi fiddin. Tetapi itu celaan. Jangan sampai kita menikah karena cantik doang atau karena ganteng doang padahal agamanya rusak. Itu masalahnya. Jadi kalau ketemu udah solehah kan? Cantik lagi. Itu lengkap dah. Pakai komplit. Emang ikan bakar nambah. Ya, jadi bukan berarti menyepelekan kecantikan karena begini. Fa innal jamala wahdahu fi ghalibil amri yurghabu fin nikah wa yuhawwinu amraddin. Karena masalah cantik ganteng saja kadang suka jadi pilihan orang untuk menikah.
bahkan sampai menyepelekan urusan agama. Ada banyak, ya kan? Yang penting, pokoknya kalau bukan nama dia saya nggak mau. Nah, kata bocah sekarang misalnya, kenapa? Cantik dalam pandangannya, cantik. Padahal akhlaknya misalkan rusak, dia nggak peduli. Itu yang jangan. Ya. Karena awal-awal ya aman, tapi masalahnya akan muncul seiring berjalannya waktu. Di awal-awal semuanya damai lah. Nah, itu setahun 2 tahun normal biasanya. Begitu tahun ketiga, keempat, kelima masalah mulai muncul kalau istri tidak penyabar. Bahaya. Coba? Bahaya. Bahaya. Efek ukur haid aja ya. Kalau nggak cantik pun bahaya. Pas 5 tahun 6 tahun. Melirik yang lain. Bawa pasar. Standar udah. Bawa pasar lupa bawa. Kalau yang cantik dinafsirin orang gimana, Bu? Gimana? Assalamualaikum. Ini belaga ya. Ya, nggak apa-apa benar agama, nggak bisa menjaga diri. Kita jaga banget. Benar agama benar. Ben yang gak umpah. Umpai kok. Itu juga bahayanya. Kalau kita memilihnya karena cantik doang, dia nggak beragama, susah untuk kita jaga. Kita kan nggak bisa selalu menjaga, banyak tugas di luar. Ketika kita nggak ada, diambil orang. Dia mudah digoda oleh orang lain karena nggak kuat agamanya. Itu salah satunya. Wa yadullu 'alal iltifat ila ma'nal jamali annal ulfa wal mawaddah tahsulu bihi ghaliban. Jadi hal yang menunjukkan bahwa cantik dan ganteng perlu diperhatikan karena biasanya kedamaian, keharmonisan, keserasian juga terjadi karena cantik tadi. Betah di rumah ceritanya, ya kan? Nah. Kalau kenyang judul lagi. Man saya gitu bi ya, tapi nak proyek bukan nak proyek. Ada tugas luar kota lah macam-macam alasannya. Padahal nah itu. Tapi kalau cantik di cancel mulu. Di cancel. Waqad nadaba syar'u ila mura'ati asbabil ulfah. Walidzalik istahabban nadhra faqala. Tadi ganteng cantik itu pengaruh untuk keharmonisan satu keluarga. Ya kan? Karena itu agama menganjurkan untuk perlu memperhatikan hal-hal yang bisa membuat damai dalam keluarga. Salah satunya agama membolehkan melihat calon istri ketika kita mau menikah. Kan itu salah satu alasan, ya kan? Supaya nanti tercipta kedamaian dalam keluarga. Nggak boleh kita menikah tanpa melihat. Bukan nggak boleh, maksudnya nggak dianjurkan. Dianjurkan sebelum menikah harus suami melihat dulu calon istrinya. Begitu juga istri kan, ada istilah ta'aruf lah sekarang. Ya minimal kita boleh melihat telapak tangan dan wajah. Nah itu. Nggak beli kucing dalam karung. Karena itu Nabi berkata, "Idza auqa'allahu fi nafsi ahadikum mimra'atin." Apabila auqa'allah menjatuhkan oleh Allah dalam diri kamu. Maksudnya Allah membuat diri kamu menyukai kepada seseorang. Mimra'atin dari seorang perempuan. Falyandur ilaiha, maka hendaklah dia melihat kepada perempuan tersebut. Fa innahu ahra ayyudama bainahuma, ayyulafa bainahuma. Karena itu lebih besar harapan untuk bisa membuat dia abadi kehidupan keduanya. Makanya agama membolehkan untuk melihat muka perempuan dan telapak tangan. Minimal muka bisa mencerminkan kecantikan. Kalau mukanya cantik, itu dulu nggak tahu sekarang ya. Biasanya muka itu mewakili yang lain. Kalau mukanya cantik, kalau dilihat menarik, berarti insya Allah yang lain. Nah, kan? Kemudian juga Sekarang enggak ya. tahu, sekarang banyak upon, soalnya banyak upon. Apalagi lewat foto ada kamera sekian. Kacau. Minimal bisa diacak. Ya. Banyak kacau orang-orang kenalan di Facebook, habis nikah kabur. Oh, itu yang parah. Nah, HP Oppo lagi udah lewat. Ya izin pulang aku. Muka geli ya. Anjir. Tapi Itu nah cara-caranya. anakmu dia aja. Jadi kan boleh melihat muka dan tangan. Jadi
Muka mewakili kecantikan, tangan mewakili kelembutan biasanya. Ya, kalau tangannya lembut insya Allah lembut. Lagi. Ya? Rusak. Ayah. Bayang. Uji coba. Ayo. Wa kana ba'dul wari'in la yunkihuna qara'imahum illa ba'dan nadri ihtiradan minal ghurur. Jadi ada sebagian orang-orang yang dahulu, bahkan orang sekarang juga begitu. Mereka tidak akan mau menikahkan anak-anak mereka. Nah, baik anak laki-laki atau anak perempuan lah, sehingga harus ada saling melihat dulu. Melihat. Qala al-A'mash, A'mash berkata, kullu tazwijin yaka'u ala ghairi nadhrin fa akhiruhu hammun wa ghammun. Setiap pernikahan yang terjadi tanpa melihat terlebih dahulu. Melihat yang boleh dilihat. Ya, ada batasnya. Setiap pernikahan, perkawinan yang terjadi karena tanpa melihat terlebih dahulu, maka akhirnya akibatnya yaitu hammun, duka lara. Hammun wa ghammun, duka dan lara. Duka, banyak masalah lah intinya. Kecewa lah. Kecewa. Ya, maksudnya ada batasnya. Minimal sebenarnya bukan hanya mengenal wajahnya, pemikiran juga perlu dikenal. Tapi nggak tahu, ini nggak ada pembahasan. Kadang kan misi visi perlu. Jadi kan kita menikah bukan hanya untuk tubuhnya, ya kan? Apalagi kita sudah tua, bukan karena tubuh, lebih kepada teman bicara segala macam, biar nyambung. Nah, makanya kadang perlu juga saling mengenal, tukar pikiran, visinya, pikirannya bagaimana kan? Nah, kalau enggak kacau. Itu. Kita punya istri, curhatnya ke orang lain nanti akibatnya. Atau begitu juga istri punya suami kan, karena enggak enggak nyambung, dia curhatnya ke orang lain, kan kacau. Itu masalahnya. Makanya perlu. Gitu. Nah, bukan hanya masalah badan tadi kan, wajah bukan. Waruya anna rajulan tazawwaja ahla ahdi Umar radhiyallahu anhu. Ada cerita satu ini diriwayatkan seorang laki-laki menikah pada masa Sayyidina Umar. Wa kana qad khasoba. Jadi beliau itu sudah menyemir rambutnya. Ini laki-laki ini kisahnya. Orangnya udah tua, rambutnya disemir. Kelihatan gagah hitam. Fanasala khadabuhu fasta'ada alaihi ahlu mar'atin ila Umar. Jadi tiba-tiba pudar, mungkin catnya kurang bagus. Jadi rambutnya pudar, kelihatan ubannya. Ya. Jadi keluarga perempuan itu datang kepada Sayyidina Umar protes. Nah, ini kacau ini, bagaimana ini? Tadinya katanya masih muda banget, ya kan? Mungkin beliau punya anak perempuan masih muda. Suaminya ini nggak sebanding ini. Waqalu. Jadi orang itu berkata kepada Sayyidina Umar, hasabnahu syabban. Kami menduga dia itu pemuda. Ternyata dia kakek. Fa'auja'ahu Umar darban. Maka dipukul oleh Sayyidina Umar pakai tongkat. Itu laki-laki yang menipu tadi dikasih tongkat, dipukul ya. Karena sudah menipu orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang perlu saling melihat. Bukan hanya kita laki-laki pengen yang muda, perempuan juga pengen yang muda. Biar adil. Ini masih ada. Qala Sayyidina Umar berkata, gharartal qauma, engkau telah menipu masyarakat. Bahaya. Jadi wal ghururu yaqa'u fil jamali wal khuluqi jami'an. Karena tertipu itu bisa terjadi pada kecantikan juga pada akhlak. Itu penting. Ya kan? Jadi semuanya bisa dipoles. Makanya kita perlu kadang mengetahui dulu. Kadang-kadang ketika kita pengen minang seorang perempuan kan kita tanya sama keluarganya. Pasti keluarganya bilang, wah akhlaknya luar biasa nih. Orangnya soleh banget kan? Taunya nanti enggak. Makanya kita jangan buru-buru. Tanya dulu ke tetangganya atau teman-temannya yang bisa dipercaya. Nah, karena tipuan bisa terjadi pada kecantikan bisa ditipu, akhlak juga bisa ditipu. Fayustahabbu izalatul ghururi fil jamali bin nadri wa fil khuluqi bil wasfi wal istisaf. Maka dianjurkan untuk menghilangkan tipuan tersebut pada masalah kecantikan dengan dilihat. Jadi kita harus langsung melihat sendiri kecantikan kan, wajahnya cantik apa enggak. Kemudian untuk menghilangkan tipuan pada akhlak tadi, kita minta disifatkan, dijelaskan oleh saudaranya, oleh orang-orang yang kita kenal yang baik, yang kira-kira tidak bohong.
bagaimana akhlak anak si Fulan bin Fulan kan. Atau minimal kalau kita tahu tempat dia sekolah, nanya ke gurunya. Nah, pelajaran akhlaknya berapa gitu. Nilai akhlaknya, tanya ke gurunya. Dengan buru-buru. Oh ini ada. Wala yustausafu fi akhlaqiha wa jamaliha illa man huwa basirun sadiqun khabirun bid-dhahiri wal batin la yamilu ilaiha fayufarritu fi sana' wa la yahsuduha fayaksuru. Dan janganlah kita minta disifati tentang akhlak dan kecantikannya. Ketika kita pengen tahu akhlak si fulan itu bagaimana, kecantikan si fulan itu bagaimana, jangan tanya melainkan kepada orang-orang yang dia itu basirun sadiqun, orang yang tentunya bisa melihat maksudnya. Kemudian dia sadik, jujur, khabir bil zahir wal batin, tahu zahir batin tentang kelakuan calon tadi, baik calon laki-laki atau calon perempuan. Kita tanyakan kepada orang yang bisa dipercaya, yang nggak mungkin bohong kira-kira. Ya. La yamilu ilaiha fayufarid. Bukan orang yang sayang kepadanya, terlalu sayang sehingga dia menjelaskannya berlebihan. Oh luar biasa itu, kalau dalam pandangan saya sama dia akhlaknya pokoknya mantap lah, 100 lah kan, atau minimal paling kurang 90 katanya. Jangan juga kita tanya kepada orang yang iri kepadanya. Ada orang-orang yang iri supaya nikahnya gagal, nggak jadi, dia justru menjelek-jelekkannya. Pokoknya kita harus ambil tengah, adil. Ya, kalau salah nanya ini bahaya. Kalau sekarang udah mudah kita pahami. Ya, jadi banyak ceritanya, dia nggak pengen. Ini anak tetangga udah ada jodoh, kita belum, ya kan? Pokoknya diprovokasi lah segala macam, ini jahat ini itu. Nah. Wa qallaman yasduqu fihi balil khida'u wal ighra'u aghlabu wal ihtiyatu fihi muhimmun. Jadi jarang sekali orang yang jujur pada masalah ini. Banyak tipuan. Pada masalah ini banyak sekali tipuan, maka kita perlu hati-hati. Ketika kita mau menikahkan seseorang itu banyak. Karena semua pengen apa ya? Pengen mengajukan anaknya supaya duluan nikah. Nah, enggak? Pokoknya yang penting dia nikah cari jodoh. Kita tanya, banyak yang enggak jujur. Jadi baru ketahuan sesudah pernikahan beberapa tahun kemudian baru muncul sifat asli. Mau pisah udah enggak enak. Kau pada Abi? Kasih. Ini kapos dulu kasih kan? Ini ada papi payang tak yang tunggu. Banyak maaf, banyak tinggal. Jadi sampai di sini dulu berarti 3 tentang agama, tentang akhlak, tentang kecantikan 3. Selanjutnya mungkin perlu dikaji sendiri kan? Baca-baca banyak lah, dimanapun ada tulisannya. Jadi sampai di sini akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.